Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlangga Aturalan. Saya mahasiswa Mercu Buana, jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bahasa Asia Tenggara. Sejarah bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu dan berimprovisasi dengan kosakata serapan dari bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan lainnya. Jumlah penuturannya di dunia mencapai 300 juta jiwa lebih. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang berkembang di tepian Selat Malaka. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan kehidupan dan sastra. Bahasa Melayu juga sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi sebuah kerajaan. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, Bab 3 tentang bahasa negara, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan berbahasa media massa. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi kepresidenan, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain disampaikan dalam atau di luar negeri. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di berbagai negara. Diajarkan di 52 negara di dunia ini. Bahasa Indonesia peringkat kelima dalam bahasa yang paling digunakan di sosial media, yaitu Facebook. Dari 250 negara yang ada di Wikipedia, bahasa Indonesia peringkat ke-26 dan terbesar ketiga di Asia. Peringkat ketiga yang paling banyak digunakan di WordPress setelah Inggris dan Spanyol, serta sebagai bahasa kedua di Vietnam, dan terakhir terdapat pusat-pusat studi bahasa Indonesia di Jepang dan Afrika. Di era globalisasi ini, perkembangan bahasa Indonesia kurang menggembirakan. Penyebabnya yaitu pertama, banyak mahasiswa yang kurang dapat menjelaskan alur pikir dan menulis karya ilmiah serta makalah dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua yaitu merosotnya minat pelajar Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adanya kecenderungan penggunaan bahasa Indonesia populer serta bahasa gaul yang disebarkan lewat sosial media dan media komunikasi yang kurang tepat. Bahasa Indonesia dalam ASEAN. Bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa Indonesia merupakan salah satu budaya yang dapat mempererat dan meningkatkan kepercayaan antara negara di ASEAN. Ketertarikan warga negara ASEAN untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagian besar adalah karena peluang ekonomi untuk bekerja dengan telah dibukanya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MAA. Selain itu, dengan banyaknya kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati Indonesia, menarik minat mahasiswa asing untuk mengadakan penelitian langsung di Indonesia. Dengan penutur bahasa lebih dari 200 juta orang dalam kedekatan dengan bahasa Melayu, membuat bahasa Indonesia mudah diterima oleh negara ASEAN. Hal positif dari adanya MEA adalah sebagai sarana mempromosikan bahasa Indonesia kepada pekerja asing di Indonesia. UKBI adalah uji kemahiran untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik penuturan Indonesia maupun penutur asing yang terdiri dari mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. Sedangkan BIPA merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan berbagai penuturan asing, serta instrumen yang ditawarkan untuk mengoptimalkan peran bahasa Indonesia dalam MEA, yakni penguatan peran mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing dan sosialisasi meluas mengenai uji kompetensi bahasa Indonesia. Faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN adalah 60%. Secara statistik, jumlah penggunaan bahasa Indonesia telah mencapai angka tersebut di tingkat ASEAN. Beberapa negara ASEAN juga sudah banyak dipelajari bahasa Indonesia untuk kepentingan MEA. Lebih dari 200 juta jiwa penutur bahasa Indonesia di ASEAN. Simon Simbolon, ahli bahasa Indonesia, mengatakan bahasa Indonesia dan Melayu direstui menjadi bahasa resmi ASEAN dan telah diusulkan dalam pertemuan parlemen negara-negara di kawasan itu. Lebih lanjut lagi, dari aspek regulasi khusus yang berlaku di anut negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sebagai sebuah bahasa dapat dijadikan sebagai bahasa penutur dan pengantar di sebuah kawasan jika jumlah penutur sudah melampaui 200 juta penutur. Syarat sesuatu bahasa menjadi bahasa internasional. Menurut Prof. Berholm dan Hauser, Kepala Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Bonn, Jerman, harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ketiga, banyaknya jumlah penuturnya. Keempat, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya. Kelima, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikanya sehingga mudah dipelajari. Dan yang terakhir, pemiliknya harus memiliki rasa percaya diri tinggi dan peduli terhadap bahasanya sendiri. Unggulan bahasa Indonesia
adalah jumlah penutur bahasa Indonesia yang banyak. Kedua, bahasa Indonesia telah masuk dalam kurikulum pendidikan di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan negara lain-lainnya. Semakin banyaknya negara-negara lain membangun pusat studi bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Indonesia jika dipandang dari segi gramatikal, tata bahasa, serta pengucapan, dipandang jauh lebih mudah dibandingkan bahasa lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia, berbagai bahasa pokok ASEAN bagi bangsa Indonesia. Dampak positif berbahasa Indonesia di ASEAN adalah bahasa Indonesia perlahan dapat bersaing dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Warga negara Indonesia mudah mencari pekerjaan karena bahasa induk kita sebagai bahasa resmi ASEAN. Ketiga, bangsa Indonesia tidak terbebani untuk belajar bahasa lain. Keempat, sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat dan menjanjikan lebih banyak investor yang datang. Dan terakhir, secara tidak langsung negara Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN berbagai bagi bangsa Indonesia. Dampak negatifnya adalah pemerintah tidak menerapkan sistem peraturan penguasaan bahasa Indonesia sebagai pekerja asing yang akan kerja di Indonesia. Warga Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain yang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa negara asal mereka. Dan terakhir, kemungkinan yang dapat menjadi bumerang bagi warga negara asing dapat mengucapkan bahasa Indonesia dengan fasih, baik dan benar dibanding warga negara Indonesia itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi adalah karena masih sangat banyak kosakata yang ada di Indonesia belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia memakai nama negara ini bahasa Indonesia, yang tentu hal ini tidak diinginkan dapat terjadi. Salah satunya, setiap negara ASEAN merasa didiskriminasi atau dengan kata lain dianartirkan, serta mereka belum tentu menerima karena rasa nasionalisme pada negaranya masing-masing. Konklusi, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai struktur sederhana karena bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari. Di samping itu, daya serap kosakata yang kuat serta penyebaran demografis yang luas mempengaruhi semakin terbukanya pintu gerbang bahasa Indonesia pada penutur baru. Tentu, segala kesempatan yang ada dapat menjadi alasan untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia, terutama dalam kawasan regional Asia Tenggara. Berikut data referensi Rambu Christian Gordon 2016, penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi pertahanan Indonesia terdapat negara ASEAN. Universitas Pertahanan, Jurnal Pertahanan April 2016, volume 6, nomor 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.